Baik, kita mulai. Cek suara, suara saya jelas. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya, kepada para rasul dan seterusnya, seperti biasa yang kita lakukan setiap awal kajian, dan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat berniat dengan ikhlas di dalam setiap kali doa-doa baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, utang-utang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah dan dengan bertawassul dengan wasilah amal kebaikan yang berupa ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah, di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk surga bersama beliau, bersama siddiqin, bersama aulia, solihin, ulama, amilin, dan juga bersama guru-guru kita. Ila syarafin nabiyina Muhammadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم مشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح الإسلام ونشره في هذه الناحية، بنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kedua kajian tentang bid'ah. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas mengenai pengertian bid'ah baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian kita sebutkan pembagian bid'ah. Lalu kita juga telah menyebutkan dalil-dalil bid'ah hasanah. Ini penting untuk disampaikan kepada kita semua karena ada sebagian kalangan Wahabiyah
dan orang-orang yang sepakat dengan mereka yang menyatakan bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah, semua bid'ah ada. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini insya Allah kita akan membahas poin yang keempat, yaitu beberapa contoh bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mungkin akan berlanjut ke pertemuan ketiga hari Senin yang akan datang. Ini saya tukar waktu sama Al-Ustadz Khairul Ansori. Biasanya beliau hari Kamis, saya hari Senin. Untuk minggu ini saya hari Kamis karena beliau kemarin sudah tampil di hari Senin, tapi hari Senin depan insya Allah saya dan hari Kamis depan insya Allah akan diisi kajian keaswajaan ini oleh Kiai Haji Khairul Ansori. Insya Allah kita akan berlanjut ke pertemuan ketiga. Insya Allah pada hari Senin depan, mudah-mudahan tidak ada kendala, baik teknis maupun yang lain. Untuk kajian masalah bid'ah, malam ini adalah kita akan menyebutkan beberapa contoh bid'ah hasanah, contoh bid'ah sayyi'ah. Untuk pertemuan yang ketiga, insya Allah pada hari Senin depan, kita akan membahas tentang bagaimana cara membantah syubhat-syubhat atau sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya oleh mereka yang anti bid'ah hasanah. Mereka menyatakan bahwa bid'ah itu semuanya dhalalah. Bagaimana cara kita membantah? Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Cara kita menjawab tudingan mereka yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Mereka melontarkan beberapa syubah. Mereka melontarkan beberapa syubhat yang sangat disayangkan sebagian orang itu kemudian percaya dengan syubhat mereka, percaya dan terpengaruh, teracuni dengan propaganda syubhat yang mereka sampaikan. Tapi ini nanti akan kita sampaikan pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kita sampaikan pada pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua ini insya Allah kita akan membahas tentang poin keempat, yaitu beberapa contoh bid'ah hasanah dan beberapa contoh bid'ah sayyi'ah. Nanti file PDF materi yang berupa PowerPoint ini, PDF-nya akan kita share di grup insya Allah. Contoh bid'ah yang pertama adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum seseorang dibunuh. Ini tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran, tidak juga pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis manapun Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat, jika kalian akan dihukum mati, jika kalian akan dibunuh, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Tidak ada perintah itu dari Allah di dalam Al-Quran, ataupun oleh Allah melalui hadis-hadis yang beliau sabdakan. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubayb bin Adi al-Ansari, seorang wali di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Fakana Khubaybun awwala man sanna as-salata 'inda al-qatl." Khubayb adalah orang yang pertama kali memulai sholat sunnah ketika akan dibunuh. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi. Di dalam kitab di sini artinya adalah bab ya. Di kitab Al-Maghazi, di kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Jadi di dalam cerita mengenai sunnah yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi, sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang cukup panjang diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di sana ada mu'jizat sekaligus karamah. Di dalam cerita itu terdapat mu'jizat yang menunjukkan bahwa, yang membuktikan bahwa Rasulullah adalah betul-betul utusan Allah
Dan di dalam kisah yang Allah anugerahkan kepada salah seorang walinya di kalangan sahabat, yaitu Khubaib bin Adi. Ini menunjukkan bahwa karomah itu betul-betul nyata. Karomah itu betul-betul Allah tampakkan pada diri orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dan memperbanyak amalan sunnah. Jadi cerita itu bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk memata-matai orang kafir Quraisy. Singkat cerita, utusan Rasulullah ini yang berjumlah sekian orang, ini kemudian berhasil diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka kemudian menyuruh beberapa orang untuk ada juga Zaid ibnu Ad-Dafinah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada beberapa sahabat Nabi yang lain. Ini akhirnya berhasil dikuntit, berhasil diikuti oleh beberapa orang kafir Quraisy. Sehingga pada satu titik, pada satu kesempatan di suatu tempat, mereka berhasil dikepung dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menawarkan, apakah kalian bersedia akan kami tawan? Ya, mereka bernegosiasi. Ya. Kemudian mata-mata Rasulullah ketika itu yang di dalamnya ada Khubaib bin Adi mengatakan, demi Allah kami tidak akan mau berada di dalam zimmah orang-orang kalian. Akhirnya mereka dibunuh. Sebelum mereka dibunuh, pimpinan mereka mengatakan, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, beritahulah nabimu tentang kami. Diceritakan di dalam lanjutan hadis ini bahwa Rasulullah ketika itu langsung mengetahui melalui wahyu yang Allah turunkan kepada beliau mengenai keadaan alaihi wasallam yang ditugaskan untuk memata-matai orang kafir ini. Berdoa kepada Allah, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Saat itu juga Rasulullah langsung mengetahui bagaimana keadaan mereka dan mengetahui bahwa mereka dibunuh. Kecuali beberapa orang, di antaranya adalah 3 orang yang kemudian ditawan oleh orang-orang kafir. Yang satu langsung dibunuh, kemudian Khubaib bin Adi ini kemudian dijual sebagai budak di Mekah. Beberapa kali akan dibunuh, ya, tetapi ditunda. Khubaib bin Adi ini, lalu dia ditawan di suatu tempat, di suatu rumah dengan diborgol, ya, dengan apa? Dengan tidak bisa kemana-mana karena betul-betul dikurung di suatu rumah, ya, dengan diborgol kakinya, diborgol kedua tangannya. Nah, pada saat beliau diborgol, sebelum beliau dihukum mati, sebelum beliau dibunuh oleh orang-orang kafir, itu seringkali didapati beliau makan buah anggur. Padahal pada saat itu bukan musim anggur di Mekah. Tetapi dengan tangan yang diborgol, kaki yang diborgol, beliau kemudian bisa mendapatkan buah anggur segar yang itu dimakan oleh beliau dan menjadi sesuatu yang bisa menguatkan badan beliau. Ini adalah karomah yang Allah anugerahkan, yang Allah muliakan dengannya hambanya yang soleh, hambanya yang istiqamah, hambanya yang merupakan wali min auliyaillah, yaitu sahabat Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Nah, sebelum beliau dibunuh, ya, sebelum beliau dibunuh oleh orang-orang kafir, beliau meminta satu permintaan kepada mereka. Sebelum kalian membunuhku, izinkan saya untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Beliaulah, kata Abu Hurairah, riwayat hadis ini, yang pertama kali disebut sunnah hasanah, disebut juga bid'ah hasanah, karena memang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Tidak ada perintah hal itu di dalam Al-Quran, tidak ada perintah mengenai hal itu di dalam hadis, maka ini juga disebut sebagai
sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh Khubayb bin Adi, seorang wali di kalangan sahabat, yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum beliau dibunuh. Hadisnya panjang ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seorang tabi'in kenamaan, yaitu Ibnu Sirin, pernah ditanya tentang sholat 2 rakaat ketika seseorang akan dibunuh. Beliau menjawab, "Shallahuma Khubaybun wa Hujrun wa huma fadilan." 2 rakaat sunnah tersebut pernah dilakukan oleh Khubayb dan Hujr bin Adi, dan keduanya adalah para sahabat yang mulia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam. Kemudian yang kedua, contoh bid'ah hasanah yang kedua adalah penambahan azan pertama sebelum sholat Jumat yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Pada masa Rasulullah, azan sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu hanya 1 kali, yaitu ketika atau menjelang khatib naik ke atas mimbar. Bukan menjelang ya, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, kemudian petugas azan mengumandangkan azan hanya 1 kali. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar juga demikian, pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab juga demikian. Nah, pada saat Utsman ibnu Affan diangkat menjadi khalifah, beliau menilai bahwa umat Islam semakin banyak. Orang-orang yang sholat di Madinah itu tidak hanya berasal dari Madinah, tetapi dari tempat-tempat dan daerah-daerah di sekitar Madinah, dari luar Madinah untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ketika itu, Ustadz jelaskan lagi akan sholat 2 rakaat ya. Nanti biar tidak terpotong ya, insya Allah nanti di akhir kajian ya, kalau masih ada waktu nanti insya Allah akan kita jelaskan ulang. Nah, penambahan azan itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman karena beliau melihat makin banyak. Dan orang-orang Islam yang sholat di Masjid Nabawi itu bukan hanya mereka yang asli penduduk Madinah, tetapi juga pada saat Utsman ibnu Affan menjabat sebagai khalifah, ada beberapa umat Islam yang datang dari luar Madinah, datang ke Madinah untuk melakukan sholat Jumat. Ya, untuk melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman memulai sebuah bid'ah yang baik. Ya, sunnah yang baik, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tidak pernah terpikir oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau melakukan inisiatif untuk menambahkan 1 kali azan. Ya, azan dikumandangkan, sesaat sebelum azan yang kedua ada penambahan azan pertama supaya orang-orang yang dari luar Madinah bisa siap-siap ya, ketika mereka mendengar ada suara azan, maka kemudian mereka bisa bersiap-siap agar mereka tidak ketinggalan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Hadis yang menjelaskan tentang penambahan azan pertama oleh Sayyidina Utsman ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jumu'ah atau Al-Jum'ah. Kemudian yang ketiga, contoh bid'ah hasanah yang ketiga adalah pemberian titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam pertemuan pertama sudah sedikit kita singgung, huruf-huruf di dalamnya itu sama sekali tidak bertitik. Tidak ada beda antara ba, ta dengan tha. Semuanya sama. Ba seperti ini, ta juga seperti ini, tidak ada titik 2 di atasnya, tidak ada titik 1 di bawah ba, tidak ada titik 3 di atas tha. Begitu juga antara jim, ha, kha, tidak ada titik 1 di tengah jim, tidak ada titik 1 di atas kha. Jim, kha dengan ha itu sama, sin dengan shin sama, shad dengan dhad sama, qa dengan dhad sama. Begitu juga antara ba, ta, tha juga iya. Ya, tidak ada titik 2 di bawahnya. Nah, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran? Karena mereka langsung talaqi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi huruf-huruf di dalam Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah perintahkan kepada
beberapa sekretaris yang ditugaskan oleh beliau untuk mencatat wahyu, menulis wahyu di pelepah kurma, di bebatuan, dan di media-media yang lain, karena waktu itu belum ada kertas. Ketika itu huruf-huruf Al-Quran sama sekali tidak ada titiknya. Nah, orang yang pertama kali memiliki inisiatif untuk memberikan titik di dalam huruf-huruf Al-Quran, sehingga masyarakat Muslim secara luas, ya, pada waktu itu sudah mulai banyak orang-orang yang masuk Islam dari luar Arab, ya, orang-orang non-Arab, sehingga sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan tulisan huruf yang jelas sehingga mereka bisa membedakan antara ba, ta dengan tha misalkan, antara jim, ha dengan kha. Lalu seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur, beliau memiliki inisiatif untuk memberikan titik-titik di dalam Al-Quran. Beliau berinisiatif untuk memberikan 1 titik di bawah ba, 2 titik di atas ta, 3 titik di atas tha, 1 titik di tengah jim, dan begitu seterusnya. Beliau adalah seorang yang alim dan bertakwa. Perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadis dan lainnya. Mereka menganggap pula ketika Utsman ibnu Affan menyalin dan menggandakan mushaf menjadi 5 atau 6 naskah. Tidak ada titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Demikian pula, ya, termasuk bid'ah yang hasanah adalah penulisan nama surat di permulaan setiap surat. Pada masa Rasulullah nggak ada. Suratul Baqarah tidak ada. Suratul Fatihah tidak ada. Penulisan nama surat di awal masing-masing surat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pemberian lingkaran di akhir setiap ayat, penulisan juz di setiap permulaan, juga penulisan hizib, ya, nisf pertengahan juz, rubu' setiap seperempat juz, dalam setiap juz dan semacamnya. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu juga misalkan kalau sekarang ada mushaf yang ada penomoran halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Apalagi itu, ya, itu adalah bid'ah. Tetapi karena itu semuanya adalah memudahkan umat Islam di dalam mengkaji, membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, maka itu semuanya adalah bid'ah yang hasanah. Termasuk juga Quran digital, Quran yang ada di HP kita, Quran Android. Itu semuanya tidak pernah ada di masa Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh beliau, tidak pernah dilakukan hal itu oleh para sahabat dan seterusnya. Contoh yang keempat adalah pembuatan mihrab. Contoh yang keempat adalah pembuatan mihrab. Mihrab ini artinya adalah bangunan menjorok ke dalam di masjid di bagian arah kiblat yang digunakan oleh imam ketika mengimami sholat secara berjamaah. Pada masa Rasulullah, Masjid Nabawi tidak ada mihrabnya. Pada masa Al-Khulafa Al-Arba'ah, para khalifah yang keempat, Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang 4, kemudian pada masa Khalifah Al-Hasan Ibnu Ali, juga tidak. Yang pertama kali mengadakan dan membangun hal itu adalah Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar Ibn Abdul Aziz. Ya, pada waktu itu beliau berinisiatif untuk membuat mihrab di Masjid Nabawi. Tetapi ketika itu beliau belum menjadi khalifah. Beliau ketika itu masih menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Al-Walid Ibnu Abdul Malik, salah satu khulafa Bani Umayyah, salah satu khalifah di Bani Umayyah. Nah, ini disebutkan oleh As-Samhudi di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Ini jelas adalah sebuah bid'ah yang hasanah. Orang jamaah akan tahu bahwa imamnya berada di tempat yang khusus dibangun untuk imam, yaitu yang disebut sebagai mihrab.
Kemudian contoh yang kelima adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah hasanah. Juga peringatan-peringatan hari-hari besar Islam yang lain. Peringatan Tahun Baru Islam, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, dan juga peringatan Nisfu Sya'ban, misalkan ya, peringatan Hari Ashura yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah, bukan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah, peringatan Hari Ashura dengan berpuasa di dalamnya, kemudian mengumpulkan anak-anak yatim, lalu mereka diberi santunan, memperbanyak sedekah, meluaskan belanja bagi keluarganya. Ini semuanya adalah hal-hal yang bid'ah, ya, hal-hal yang bid'ah. Di antaranya, ya, kalau puasa jelas diperintahkan oleh baginda Rasulullah meluaskan belanja, untuk meluaskan nafkah belanja untuk keluarga, untuk anak, istri, dan orang tua yang fakir, yang ditanggung nafkahnya oleh kita pada hari Ashura. Ini juga ada perintahnya langsung di dalam sebuah hadis. Tetapi hal-hal lain, ya, sholat tasbih pada hari Ashura misalkan, atau peringatan melakukan kajian di mana menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa Ashura, hal-hal semacam itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Dan kalau itu dilakukan, maka itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang baik, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama. Nah, peringatan Maulid Nabi ini termasuk bid'ah hasanah, ini ditegaskan oleh para hufadzul hadis, oleh para ulama besar. Tidak hanya para hufadzul hadis, para mufassirin, para ulama usul fiqih, para ulama fiqih. Banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi termasuk bid'ah yang hasanah. Di antaranya ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh As-Sakhawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Bakhir Al-Muti'i, Bakhir ya, Al-Muti'i, mufti Mesir pada masanya. Kemudian Syekh Mustafa Najah, mufti Beirut pada masanya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, pendiri NU, ulama-ulama pesantren kita dari masa ke masa. Ya, sampai saat ini tradisi memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mendarah daging setiap tahun dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan bahwa para ulama setuju hal itu. Tetapi karena ini adalah sesuatu yang bisa menanamkan kecintaan di hati umat Islam kepada Rasul mereka, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menggerakkan mereka untuk meneladani uswah hasanah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para ulama, ya, tidak hanya ribuan, tidak hanya ratusan ribu, jutaan ulama dari masa ke masa di berbagai belahan dunia, tidak hanya para ulama di negeri-negeri Arab, tetapi juga para ulama di negeri-negeri non-Arab. Mereka semuanya menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi, menilai bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah, iya, tetapi hasanah. Bid'ah artinya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada perintahnya dalam Quran dan hadis secara eksplisit, ya, secara eksplisit tidak ada perintahnya. Tetapi karena ini adalah baik, dengan alasan-alasan yang tadi kami kemukakan, maka disebut para ulama sebagai bid'ah yang hasanah, bahkan disebut pula sebagai sunnah yang hasanah. Contoh yang keenam, membaca sholawat atas Nabi setelah azan. Membaca sholawat Nabi setelah azan secara jahr, ya, jahron, secara lantang. Setelah mengumandangkan azan, ditutup dengan la ilaha illallah, kemudian di beberapa negara Arab, di Beirut, ya, di Damaskus, di Syria, nah, Arab yang lain, mereka kemudian mengumandangkan sholawat dengan suara lantang, assalatu wassalamu alaik, ya, dan seterusnya. Kalau kita kan di Indonesia membaca sholawat, hamdalah, sholawat sebelum azan. Ya, sebelum azan. Sunnahnya adalah apa? Setelah azan. Karena ya tidak apa-apa. Ya silahkan izin
izin live ya, silakan. Kalau kita sebelum azan, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi karena ketika azan, di dalam lantunan azan itu disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disunnahkan bagi yang mendengarkan untuk membaca sholawat. Jahron silahkan, sirron juga silahkan. Dengan suara lantang boleh, dengan suara pelan juga boleh. Sebagaimana diperintahkan hal itu secara eksplisit sebenarnya, bukan secara tersurat, ya, bukan secara tersirat, tetapi secara tersurat. Bukan secara implisit, bahkan secara terang benderang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau memerintahkan kepada kita, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar lantunan azan dari seorang muadzin, maka bacalah sebagaimana ia membaca. Tsumma shallu alayya. Kemudian bacalah sholawat kepadaku. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi, juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzakaroni falyusalli alayya." Barang siapa yang menyebut namaku, maka hendaklah dia bersolawat kepadaku. Nah, dua hadis ini bisa kita pedomani untuk menyatakan bahwa membaca solawat dengan suara lantang setelah azan, baik bagi muadzin maupun bagi orang yang mendengar lantunan azan itu, hukumnya adalah sunnah, ya. Dan ini sebenarnya adalah tidak pernah mencontohkan dengan suara lantang, ya, dengan suara lantang. Makanya kemudian orang Wahabi keras mengingkari hal itu. Orang Wahabi mengatakan kalau dengan suara lirih, iya, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, kata orang Wahabi. Tetapi kalau dengan suara lantang, maka itu adalah bid'ah dolalah. Itu adalah bid'ah dolalah. Itu adalah bid'ah yang sesat. Bahkan sebagian dari orang Wahabi mengatakan orang yang membaca sholawat setelah azan dengan suara lantang itu sama dengan menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Dosa besar, kata mereka. Membaca sholawat dengan suara lantang setelah azan, kata orang Wahabi, ini dosa besar, mengantarkan seseorang ke neraka, hukumnya sama dengan menikah dengan ibunya sendiri. Tetapi kalau seseorang berzina dengan ibunya sendiri, ini dosanya lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi mengatakan, "Tsumma shallu alayya." Kemudian membacalah kalian sholawat kepadaku. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu alayya. Rasulullah tidak menyuruh kita untuk tsumma shallu alayya sirran. Enggak ada perintah sirran. Rasulullah juga tidak menyatakan tsumma shallu alayya, tetapi jangan kalian lantangkan suara kalian. Rasulullah hanya memutlakkan tsumma shallu alayya, kemudian bacalah sholawat kepada aku. Itu artinya apa? Teknis membaca sholawat, baik dengan suara lirih wasallam. Kemudian contoh yang ketujuh, menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam setelah menulis nama Nabi. Ya, ini adalah bid'ah yang hasanah, tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan penguasa ketika itu untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah hanya menulis min Muhammadin Rasulillahi ila fulan, ila Hiraql, ya, ila siapa, raja siapa. Dari Muhammad Rasulullah kepada fulan. Rasulullah tidak pernah menuliskan lafaz sholawat di dalam agama Islam. Oleh karena itu, penulisan Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menulis nama Nabi Muhammad,
lalu kita iringi dengan lafal atau tulisan sholawat, maka ini adalah bid'ah, tetapi ini disebut sebagai bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Kemudian contoh yang ke-8, beberapa tarekat, ya, thariqat, beberapa thariqat. Thariqat itu artinya adalah jalan. Jalan yang ditempuh oleh sekelompok orang di dalam upaya membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati dan di dalam upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah, ya, tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah. Di antaranya adalah thariqat rifa'iyah yang selalu kita baca Al-Fatihah dan kita hadiahkan untuk beliau sebelum kajian, yang merintis dan mendirikan thariqat rifa'iyah. Kemudian ada thariqat qadiriyah yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani atau Al-Kailani. Kemudian dia Alawiyah dan masih banyak lagi yang lain. Ini semuanya adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Kemudian akan kita sebutkan beberapa contoh bid'ah yang sayyi'ah, ya, bid'ah yang buruk. Bid'ah yang buruk ini yang akan kami contohkan, ini sebagian diantaranya adalah kufur. Sebagian diantaranya adalah menyebabkan dari agama Islam. Sebagian diantaranya haram hukumnya, dan sebagian diantaranya hanya makruh. Ya. Tetapi ini disebut sebagai bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu buruk, ya, buruk, tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama adalah bid'atul qadariyah. Qadariyah ini adalah kelompok yang meyakini bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba. Mereka meyakini bahwa perbuatan hamba yang disengaja, perbuatan hamba yang ada unsur usaha dan kehendak di dalamnya, ini bukanlah takdir Allah, bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menciptakannya adalah hamba itu sendiri. Kemudian sebagian dari mereka, sebagian dari Qadariyah ini, mereka juga meyakini dan menyebarluaskan ajaran bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Allah hanya menciptakan kebaikan. Nah, kalau seperti ini berarti iblis itu bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat itu berarti bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri, orang yang berzina, itu berarti mereka menghendaki dan menghendaki dan menakdirkan mereka, ya. Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, tetapi mereka berhasil melawan kehendak Allah itu, dan akhirnya mereka menciptakan pada diri mereka dan melakukan keburukan. Ya, ini artinya banyak orang, banyak makhluk yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Menciptakan kebaikan dan menghendaki kebaikan, sedangkan keburukan yang menciptakannya dan menghendakinya adalah hamba. Mereka juga meyakini bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, melainkan ada pada posisi di antara dua posisi, manzilah bainal manzilatain. Ya, posisinya adalah antara mukmin dan kafir. Mereka juga mengingkari syafaat Nabi. Nabi tidak memberikan syafaat. Orang yang pertama kali mengingkari qadar, seorang tokoh pada waktu itu yang bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim dari Yahya bin Ya'mur. Mu'tazilah itu meyakini hal yang sama dengan apa yang diyakini oleh Qadariyah. HTI atau HT, mereka juga mempropagandakan salah satu ajaran menghidupkan kembali perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan yang tidak ada unsur kehendak, perbuatan yang ada unsur kehendak di dalamnya. Ini kata orang HT, sama persis dengan Qadariyah, sama persis dengan Mu'tazilah, adalah ciptaan hamba itu sendiri, yang menciptakannya bukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua adalah bid'ah Jahmiyah. Mereka juga dikenal dengan Jabriyah. Pengikut Jaham bin Safwan yang meyakini bahwa seorang hamba itu majbur, tidak memiliki kehendak sama sekali. Ketika melakukan perbuatannya, hamba bagaikan bulu atau bagaikan kapas yang ditiup angin ke sana kemari. Tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya ikhtiar sama sekali. Tidak bisa mengupayakan untuk melakukan sesuatu sama sekali. Dia adalah majbur, ya, di dalam melakukan apapun dia terpaksa, dia dipaksa. Ya. Nah, ini adalah kebalikan dari Qadariyah. Jahmiyah atau Jabriyah ini kebalikan dari Qadariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Qadariyah meyakini bahwa dapat menciptakan perbuatannya sendiri yang eh, apa namanya yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Jahmiyah dan Jabriyah meyakini bahwa seorang hamba tidak punya kehendak sama sekali. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan ikhtiarnya sama sekali. Karena dia majbur. Dia di dalam melakukan apapun itu seperti kapas yang ditiup angin ke sana kemari. Tidak punya kehendak, tidak punya upaya, tidak punya ikhtiar sama sekali. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Ahlus sunnah menyatakan bahwa seorang hamba memiliki kehendak, tetapi kehendaknya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia apapun yang dikehendaki seorang hamba, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terlaksana. Kemudian contoh yang ketiga adalah bid'ah khawarij, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mereka berdalih dengan ayat inil hukmu illa lillah. Mereka juga berdalih dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ketika seseorang berhukum dengan hukum buatan manusia, ketika mereka berhukum dengan sekelompok orang berhukum dengan hukum buatan manusia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, perda, peraturan daerah dan lain sebagainya, meninggalkan Quran dan hadis, apa kata Khawarij? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun ini ditafsirkan oleh para ulama berbeda dengan penafsiran orang-orang Khawarij, ya. Berbeda dengan penafsiran orang-orang Khawarij. Para ulama mengatakan bahwa ada dua, paling tidak ada beberapa tafsir, ya. Paling tidak ada dua tafsir yang valid. Yang menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda, apa yang digariskan oleh syariat. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran apa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepadanya, maka dia hukumnya adalah kafir. Apa kata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini? Ai kufrun duna kufrin, laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilaihi al-mukhrij minal millah, walakin kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya apa? Dosa besar. Kata Ibnu Abbas, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia, maka dia adalah pelaku dosa besar, bukan kafir seperti yang diklaim oleh orang-orang Khawarij. Ya, ada orang-orang Khawarij pada masa sekarang, ya. Khawarij itu orang-orang yang hidup pada masa lalu, secara nama mereka sudah tidak ada lagi, tetapi secara pemikiran kelompok orang pada masa sekarang yang mengkafirkan seluruh pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam, yang tidak menerapkan hukum Islam, mulai dari presiden sampai ketua RT semuanya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Karena pemerintah tidak menerapkan hukum Islam, yang dipakai dan diterapkan adalah hukum Pancasila. Maka semuanya kafir, semuanya taghut, semuanya harus dibunuh, semuanya harus dibom, semuanya harus dipenggal kepalanya. Halal darah mereka, halal harta mereka. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kemudian penafsiran yang kedua,
adalah penafsiran yang dikemukakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Bara ibnu Azib, yang diriwayatkan penafsiran beliau ini oleh Imam Muslim di dalam sekarang sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Penafsiran yang kedua adalah penafsiran yang dikemukakan oleh Al-Bara ibnu Azib. Hilang-hilang suaranya. Ya, ini mungkin sinyal ya, mungkin sinyal ini. Ya, kita tunggu sekian detik. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus ini ya. Beliau mengatakan bahwa ketiga ayat di dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu." Mereka menambah-nambahkan hukum. Hilang suara. Masih ada suara saya? Masih kedengaran? Mbak Age? Ada, Ustaz. Baik, lanjut ya. Hilang muncul berarti ya. Iya, ini maklum lah di kampung ini. Di kampung. Mudah-mudahan nanti bisa ada sinyal yang kuat. Ya, oke. Lanjut, itu biasa, kata Abu Fatihah. Suaranya datang dan pergi ya. Baik, kita lanjutkan. Tinggal sedikit. Ketiga ayat itu berdasarkan penafsiran sahabat Al-Bara ibnu Azib, ketiganya turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi ketika itu yang tidak berhukum dengan kitab Taurat yang asli. Karena ketiga ayat itu turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi ketika itu, maka tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk orang-orang Islam. Karena ayatnya memang turun untuk mereka, bukan turun untuk kita. Maka jangan diterapkan untuk kita, untuk umat Islam. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah bid'ah musyabbihah. Musyabbihah ini adalah mereka yang meyakini bahwa Allah menyerupai makhluknya. Mereka meyakini bahwa Allah menyentuh makhluk, berjabat tangan dengan makhluk. Mereka memaknai istiwa wajah, yad, ain, al-maji, an-nuzul, al-fauqiyah dengan makna duduk, muka, tangan, mata, datang secara fisik, turun secara fisik, berada di atas, bahwa Allah itu berada di atas. Mereka menafsirkan kata-kata tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu apa adanya secara zahir, tidak seperti yang dipahami oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jassimah, ada bayaniyah, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi wajib kita yakini bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Wajib kita yakini bahwa Allah maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran, maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi keberadaannya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan ataupun belakang. Allah ada, tetapi dia tidak berada di atas arasy. Allah ada, tetapi keberadaannya tidak di langit. Kita yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ada, tetapi keberadaannya tidak di mana-mana. Tidak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengatakan Allah berada di suatu tempat, tetapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Nah, ini juga adalah keyakinan dengan apa yang diajarkan dan diyakini serta disebarluaskan oleh para ulama ahli sunnati dari masa ke masa. Yang kelima adalah bid'ah mengharamkan dan mengafirkan orang yang bertawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka meninggal atau dalam masa hidup mereka tanpa berada di hadapan mereka. Jadi
Ini yang pertama kali merintis bid'ah ini, bid'ah yang sayyi'ah dan dhalalah ini adalah Ibnu Taimiyah. Di kitab apa? Sering saya ditanya, di kitab apa? Hal itu disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitab Syifa'us Saqam. Ya, di dalam kitab Syifa As-Saqam. Bahwa Al-Imam Taqiyuddin mengharamkan dan mengafirkan pelaku tawassul adalah Ibnu Taimiyah. Apa yang dipropagandakan oleh Ibnu Taimiyah ini kemudian diikuti oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kata orang Wahabi, tawassul yang boleh itu hanya dengan al-asma, dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian juga boleh, kata mereka, tawassul dengan amal soleh. Kata mereka boleh tawassul dengan orang soleh ketika dia masih hidup di hadapannya. Itu boleh. Kata mereka boleh, kata kita juga boleh. Yang tidak boleh, kata mereka, adalah tawassul dengan orang soleh yang masih hidup tetapi tidak berada di hadapan orang yang bertawassul. Atau bertawassul dengan orang soleh, bertawassul dengan wasilah orang soleh ketika dia sudah meninggal dunia. Apa kata orang Wahabi? Apa kata Ibnu Taimiyah? Kafir. Orang yang bertawassul dengan wasilah orang soleh tetapi tidak berada di hadapannya, atau bertawassul dengan wasilah orang soleh setelah kematiannya, setelah beliau wafat, selain Allah. Kata orang Wahabi, ini sama dengan beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang yang dijadikan wasilah. Na'udzubillah. Ini adalah bid'ah yang sangat dolalah. Ya. Ini adalah bid'ah yang sangat sesat dan sudah dibantah oleh jutaan para ulama di seluruh dunia dari masa ke masa di berbagai penjuru dunia. Kemudian juga ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bahkan di beberapa buku LKS sekarang ditambah dengan tauhid rohmaniyah, tauhid mulkiyah. Wah, ini apa-apaan ini? Ya, apa-apaan ini? Tauhid dibagi oleh sebagian orang pada masa sekarang tidak hanya menjadi 3 seperti yang dilakukan oleh orang Wahabi, bahkan ditambah lagi menjadi 5 atau lebih. Pembagian tauhid menjadi 3, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengkafirkan para pelaku tawassul, mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Kata orang Wahabi, pelaku tawassul itu hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, hanya meyakini Allah sebagai pencipta, tetapi dia tidak mau Nah, ini berarti apa? Kata mereka, orang yang bertawassul itu hanya mentauhidkan Allah secara rububiyah, tetapi tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Disamakan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Pada saat Nabi Muhammad diutus, awal-awal diutus kepada orang-orang kafir Quraisy, atau sebelum beliau diutus, orang-orang kafir ketika itu mengakui Allah hanya sebagai Tuhan, tetapi adalah berhala. Orang yang bertawassul itu disamakan dengan mereka. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi ta'ala. Orang yang bertawassul itu hanya mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta, sebagai pencipta, tetapi yang mereka ibadahi, yang mereka sembah adalah para wali, yang mereka jadikan wasilah ketika tawassul. Tujuannya adalah itu sebenarnya. Makanya kemudian ditolak secara keras oleh para ulama. Tauhid ya tauhid. Orang yang kafir ya kafir, berarti dia tidak tauhid. Bahkan Muhammad Ahmad Basyamil, salah seorang tokoh Wahabi, mengarang sebuah kitab yang dia beri judul Kaifa Nafhamut Tauhid. Di dalam kitab ini, dia mengatakan Abu Lahab dan Abu Jahal lebih murni tauhidnya dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan tawassul. Wal'iyadzubillahi ta'ala.
Syam, seorang yang kafir, orang yang sangat memusuhi baginda Rasulullah, tapi bukan kerabat Rasulullah, dan Abu Lahab, paman Rasulullah yang juga Abdul Uzza namanya, Abu Lahab Abdul Uzza, paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga sama dengan Abu Jahal sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Ahmad Basyamil di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid itu sebagai dua orang yang lebih murni tauhidnya dibandingkan dengan para pelaku tawassul. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kemudian tauhidul asma was sifat. Ini tujuannya adalah mengkafirkan para pentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Berapa juta ulama yang melakukan takwil terhadap ayat mutasyabihat. Imam An-Nawawi mentakwil, Imam Al-Bukhari mentakwil, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melakukan takwil, Fakhruddin Ar-Razi melakukan takwil, dan ratusan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan para ulama dari masa ke masa mereka sudah terbiasa melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Takwil itu artinya dengan ayat misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ditakwil dengan arti berkuasa dan menundukkan arsy. Allah yang Maha Pemurah menundukkan dan menguasai arsy. Kalau kita mentakwil surat Toha ayat 5 ini dengan makna menguasai, bahwa Allah menguasai dan menundukkan arsy, berarti kita telah menafikan sifat istiwa Allah, kata orang Wahabi. Kalau kita menafikan sifat istiwa Allah, itu artinya kita mendustakan Al-Quran. Kalau kita mendustakan Al-Quran, kata orang Wahabi, berarti kita telah kafir, kita tidak mentauhidkan Allah dengan tauhidul asma was sifat. Wal'iyadu billahi ta'ala. Contoh yang ketujuh, dengan keyakinan. Ada bid'ah-bid'ah yang kaitannya dengan amaliyah, dengan perbuatan yang buruk, yang sayyi'ah. Seperti apa? Menyingkat sholawat dengan shod, atau dengan shol'am, atau dengan SAW. Itu adalah bid'ah. Menulis nama Muhammad, kemudian diiringi dengan SAW. Ini adalah bid'ah amaliyah sayyi'ah. Ya, meskipun tidak kufur, tidak menjadikan seseorang murtad, tidak menjatuhkan seseorang ke hukum haram, tetapi ini adalah sesuatu yang buruk, hukumnya makruh. Ya. Tidak mendapatkan kesunahan membaca sholawat apabila kita misalkan menyebut nama Nabi, lalu kita menyebut shod. Ketika itu kita ucapkan, kita tidak mendapatkan tulis nama Nabi Muhammad, kemudian diiringi dengan kata shod atau SAW. Maka dia juga tidak mendapatkan pahala sholawat. Oleh karena itu, guru dari guru-guru kita, maha guru para ulama Nusantara, para ulama Indonesia, para ulama Jawa, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau menegaskan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman 100. Beliau mengatakan, wala yakhtasiru as-salata fil kitabati walau waqa'at as-salatu miraran kama yaf'alu ba'dul mahrumin fayaktubu shol'am aw shad mim, ya, atau SAW kalau dalam tulisan Latin atau dalam tulisan bahasa Indonesia. Wa kullu dzalika ghairul. Ya, beliau menyebutkan beberapa adab, ya, seorang pembelajar ilmu agama, seorang santri. Di antara adab seorang santri adalah ketika menyalin tulisan, jangan menulis sholawat dengan disingkat, walaupun sholawat itu tertulis berkali-kali. Seperti yang dilakukan beberapa orang yang mahrum, ya, yang terhalang dari barokah dan terhalang dari pahala. Mereka menyingkat sholawat dengan shol'am atau shad mim. Hal ini tentu tidak layak bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menyebut secara lisan SAW, kita tidak dapat barokahnya sholawat. Sama dengan apabila SAW itu kita tulis, sama sekali kita tidak
mendapatkan barokah sholawat. Jadi kalau nggak mau nulis sholawat ya Muhammad gitu aja. Jadi kalau ditulis SAW itu nggak bukan sebuah penghormatan kepada baginda Rasulullah, bukan sebuah pengagungan kepada baginda Rasulullah, dan orang yang menulis SAW itu sama sekali tidak mendapatkan barokah dan pahala sholawat. Yang terakhir, termasuk bid'ah sayyi'ah juga adalah mengubah nama Allah dengan membuang alif, membuang mat, ya, alif mat. Allah dibaca Allah, ya. La ilaha illallah, yang benar la ilaha illallah. Ketika alif matnya pada lafzul jalalah Allah itu dihilangkan, maka ini adalah bid'ah yang sayyi'ah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Atau membuang hak dari kata Allah. Saking cepatnya ketika berzikir, sampai-sampai haknya tidak Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Matnya tidak kelihatan, tidak terdengar, haknya juga tidak terdengar. Nah, ini mengubah nama Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram. Demikian kajian kita, kajian singkat kita pada pertemuan yang kedua ini. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin depan. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada yang tanya nih ya. Dulu ketika sekolah kami diajari 3 pembagian tauhid. Yaqul, yaqulus sa'il. Jadi yang betul tauhid itu pemahamannya bagaimana? Karena sampai sekarang masih beredar pelajaran 3 pembagian tauhid tersebut. Mohon diluruskan. Sudah sebenarnya ya. Saya beberapa waktu yang lalu masuk tim penulis Kementerian Agama Pusat ya, bersama Ustadz Khairul Ansori juga. Kebetulan tugas kami adalah menulis dan mengoreksi buku pembelajaran ilmu kalam di Manpeka. Saya kebetulan menulis yang bahasa Arab, ya, tetapi juga berdiskusi bersama para tim penulis yang lain yang bertugas menulis buku akidah akhlak. Alhamdulillah banyak sekali perubahan pada kurikulum 2021 ini. 2020 ya, 2020 setahun yang lalu. Sudah setahun yang lalu ini sudah ada perubahan, alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi di buku kurikulum yang resmi dari Kemenak pembagian tauhid menjadi 3, sudah nggak ada lagi. Kemudian di situ juga dimasukkan sifat 20, alhamdulillah. Kami alhamdulillah ya, saya dan teman-teman ya, bukan hanya hasil kerja saya ya, ini adalah kerja tim. Kita memasukkan pembagian tauhid menjadi 3 ini kita hilangkan. Kemudian kita masukkan penjelasan tentang sifat 13 atau sifat 20, wujud, kitam, bakok, dan seterusnya. Kemudian pada kurikulum sebelumnya, pembaharu Islam itu disebutkan adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini tokoh-tokoh Islam yang kemudian disebut sebagai pembaharu. Ini juga alhamdulillah sudah berhasil kita hilangkan. Sudah berhasil kita singkirkan. Nama-nama orang Wahabi, tokoh-tokoh Wahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini sudah tidak ada lagi. Baik di dalam buku-buku akidah akhlak maupun buku-buku ilmu kalam. Tetapi di SKI masih disebutkan, karena saya bukan tim penulis SKI. Di buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam, tetapi kalau di akidah akhlak sudah tidak disebutkan. Diganti dengan tokoh-tokoh menjelaskan tentang biografi dari tokoh-tokoh ahli sunnah. Di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kita sebutkan itu ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekh Zainuddin Abdul Majid, ya. Kemudian Syekh Ihsan Jampes. Tokoh Nusantara, tokoh-tokoh Indonesia yang ahlus sunnati wal jamaah. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Bertahun-tahun, ya, puluhan tahun sejak Menteri Agama yang kesekian sampai beberapa tahun yang lalu di buku-buku akidah akhlak, di buku-buku ilmu kalam yang diajarkan di madrasah aliyah, di madrasah secara umum, itu bertahun-tahun
sudah nama-nama mereka sudah tidak dicantumkan lagi. Nggak tahu kalau LKS-nya ya, LKS-nya saya nggak tahu. Tapi kalau buku resmi dari Kemenak, kebetulan tidak dicetak, hanya diterbitkan secara digital. Bisa diunduh di website resmi Kemenak. Jadi tauhid itu ya tauhid, tidak terbagi menjadi tiga. Tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Jangan salah paham ketika kita mengatakan kita menyucikan Allah, kita memaha esakan Allah pada zat, sifat dan perbuatannya. Bukan berarti kita membagi tauhid menjadi tiga. Ya, bukan. Tetapi kita yakini bahwa Allah Maha Esa pada zatnya. Artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kita memahasucikan Allah pada sifatnya. Artinya sifat Allah itu esa. Artinya tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian perbuatan Allah itu juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Kita esakan Allah. Kita maha esakan Allah pada perbuatannya. Artinya perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ini banyak pertanyaan ini ya. Baik, izin bertanya, tadi disebutkan bahwasanya tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Lalu bagaimana hukumnya kalau mengatakan bahwa Allah menyatakan bahwasanya Allah tidak di mana-mana? Ya, kalau menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana, benar, Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak berada di mana-mana. Itu sudah benar. Mungkin yang ditanyakan bagaimana hukum mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Mungkin ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti itu, tergantung pemahamannya. Kalau yang dia pahami bahwa zat Allah itu berada di mana-mana, ada di tempat kotor, ada di tempat najis, ya kafir, keluar dari agama Islam, karena mendustakan ayat laisa kamitslihi syai'. Tetapi kadang ada orang yang mengatakan secara lisan bahwa Allah ada di mana-mana, tetapi yang dia pahami dari perkataan itu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini banyak beredar di masyarakat. Jadi ketika mereka mengatakan Allah ada di mana-mana, yang mereka pahami dari perkataan itu bahwa Allah pengetahuannya ada di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau yang mereka pahami dari perkataan yang mereka ucapkan secara lisan adalah seperti itu, maka mereka tidak kafir. Tetapi perkataan Allah ada di mana-mana ini tidak boleh kita ucapkan, ya. Secara makna salah. Tetapi kalau seseorang tidak memahami makna yang sebenarnya, kemudian memahami dari perkataan itu bahwa Allah pengetahuannya ada di mana-mana, Maha mengetahui segala sesuatu, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Jika berkenan, apakah boleh kami minta revisi? Ada di website Kemenak, ya, ada di website Kemenak. Bisa diunduh. Kitabnya disebarluaskan secara digital. Bisa langsung diunduh. Dicari saja ya, dibuka website Kemenak, kemudian cari saja buku pembelajaran ilmu kalam dan akidah akhlak misalkan. Nanti akan diarahkan ke bagian yang kita bisa mengunduh atau mendownload langsung kitab-kitab tersebut. Ada yang berbahasa Arab untuk MANPK, Madrasah Aliyah, program keagamaan, dan ada yang berbahasa Indonesia. Tadi buku Akidah Akhlak, waktu saya di Aliyah masih ada Tri Tauhid. Itu gimana ya? Ya itu kan dulu itu kan. Sekarang sudah nggak ada. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Tergantung LKS-nya aja. LKS itu kan bukan resmi dari Kemenak gitu kan. Kalau ada LKS yang masih menyebutkan pembagian tauhid menjadi 3, itu berarti tidak sesuai dengan kurikulum. Harus dilaporkan itu. Dilaporkan saja ke Kemenak. Izin bertanya lagi, adakah perbedaan pada bid'ah sayyi'ah, dhalalah, dan haram? Nah, secara umum sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit kemudian diada-adakan sekarang dan bertentangan dengan syariat
maka itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Maka itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini tidak semuanya haram. Semuanya hukumnya haram. Ada sebagian yang seperti penulisan, seperti menyingkat sholawat dengan sholam atau shod atau shod mim atau saw. Itu hukumnya tidak sampai haram. Bisa juga kufur seperti bid'ah orang-orang musyabbihah yang meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk. Allah bertempat di suatu tempat. Ini kan kufur. Ya, sesat dan kufur. Atas nama Maria Hasanah belum dijawab. Yang mana ya? Apa pertanyaannya? Itu seperti kata yang tertulis ini, yaqulus sa'il, taqulus sa'ilah, itu seperti sebutan Allah di pembacaan Alkitab di gereja. Tiada ha, ayat. Ya, orang Nasrani Arab kalau menyebut Tuhan mereka itu sama dengan kita, Allah. Ya, orang Nasrani di Indonesia saja mereka nggak bisa menyebut Allah, berat bagi lisan mereka. Mereka menyebutnya Allah, ya, Allah atau Allah. Ya nggak boleh itu ya, haram. Jika ada seorang Muslim mengubah nama Tuhan kita menjadi Allah, bukan Allah atau Allah atau Allah, yaitu mengubah nama Tuhan kita yang sebenarnya adalah Allah diganti menjadi lafal yang lain. Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Habis ya? Sepertinya sudah di-share, ada di grup WA. Apakah semua sholat 2 rakaat sunnah yang baik? Ya, apakah semua sholat 2 rakaat sunnah yang baik? Sholat subuh 2 rakaat wajib hukumnya, bukan sunnah. Ini gimana maksudnya, saya nggak paham ini. Apakah semua sholat 2 rakaat sunnah yang baik? Saya tidak paham maksudnya. Atau nanti bisa ditanyakan waktu pertemuan ketiga ya. Ini sudah melewati jam 9. Barangkali ada di antara kita yang punya kegiatan lain atau mengikuti kajian lain saking semangatnya. Ini tadi kata admin ada 3 kajian. Pakai Zoom, ada Ustadz Yusuf, ada Syekh Fadi, kemudian kajian kita ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat, membawa barokah bagi kita semua. Di awal kajian sengaja saya baca Ihda suratul Fatihah agak panjang. Tujuannya yang pertama, kita tidak hanya ngaji, tapi juga mudah-mudahan dapat barokah dari ngaji dengan bertawasul, dengan kegiatan ngaji yang kita lakukan, kemudian dengan bertawasul melalui pembacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu pertama. Tujuan yang kedua adalah sambil menunggu teman-teman yang ingin masuk ya. Di awal-awal itu kan mungkin ada beberapa yang belum masuk, sehingga saya baca Ihda suratul Fatihah dengan agak panjang. Tujuannya adalah sambil menunggu teman-teman yang ingin mengikuti kajian yang belum sempat masuk di awal-awal kajian. Demikian. Silakan nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya ya mengenai sholat sunnah itu. Insya Allah. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.